Pada 29 Juli 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan siaran pers tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Dalam siaran pers tersebut, Kominfo menyampaikan bahwa setidaknya terdapat 10 dari 100 penyelenggara sistem elektronik lingkup privat terpopuler yang belum mendaftarkan dirinya ke Kementerian Kominfo. Selanjutnya, Kominfo juga menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo akan mengenakan sanksi berupa pemutusan akses sementara kepada 10 sistem elektronik tersebut apabila tidak melakukan pendaftaran sampai dengan 29 Juli 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Pemutusan akses tersebut telah didahului sebelumnya dengan koordinasi kepada kementerian atau lembaga terkait yang mengawasi kegiatan sistem elektronik terkait. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 pukul 00 tepat waktu Indonesia bagian Barat, Kominfo melakukan pemutusan akses terhadap 8 penyelenggara sistem elektronik, situs layanan internet, dan aplikasi game. Dalam rentang waktu dari dirilisnya siaran pers hingga diberlakukannya pemutusan akses tersebut, menuai begitu banyak gelombang protes dari kelompok masyarakat sipil secara luas. Berangkat dari banyaknya protes tersebut, kemudian pada tanggal 31 Juli 2022, Kominfo kemudian melakukan pembukaan akses sementara terhadap sistem elektronik PayPal agar masyarakat melakukan migrasi agar uang atau aset ekonomi yang dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat sipil tidak hilang. Namun permasalahannya tidak cukup sampai di situ. Pembukaan akses kembali terhadap PSE yang diblokir tersebut bukan merupakan jawaban atas pertanyaan atau protes yang dilayangkan oleh berbagai masyarakat sipil. Nah, setelah begitu banyaknya gelombang protes tersebut, Kominfo tidak lantas menarik atau mengevaluasi peraturan Kementerian Kominfo nomor 5 tahun 2020 tersebut yang syarat akan masalah. Mereka hanya menjawabnya dengan membuka akses sementara. Namun masalahnya lebih dari itu. Permasalahan hukumnya, tindakan pemutusan akses yang dilakukan dengan dasar hukum Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 tersebut ternyata melanggar berbagai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Melanggar prinsip hak asasi manusia dalam sifat sipil, politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, berangkat dari permasalahan yang pada dasarnya seharusnya dijawab dan dipenuhi oleh pemerintah melalui Permen Kominfo ini justru melanggar hak-hak tadi, hak-hak asasi manusia, khususnya dalam ranah hak sipil politik dan ekonomi sosial budaya. Mbak Ika dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Kemarin ketika terdapat pemutusan akses terhadap beberapa PSE, tentunya teman-teman jurnalis banyak yang terdampak, dan Aji sendiri juga kalau saya tidak salah waktu itu membuka posko pengaduan ya. Mungkin boleh dielaborasi sedikit data-data pos pengaduannya dari berapa banyak dan apa saja jenis aduannya. Iya, terima kasih Gema. Jadi Aji saat itu memang melihat ya apakah PayPal ini tidak hanya berdampak pada kawan-kawan yang bekerja di sektor industri kreatif gitu ya, tapi kami ingin melihat apakah kawan-kawan jurnalis juga menggunakan PayPal sebenarnya untuk transaksi dengan agensi asing dan sebagainya gitu. Nah, kami coba mengambil sampel gitu ya dengan membuka posko pengaduan bersama LBH PES. Memang saat itu hanya efektif 1 hari ya, karena tanggal 31 atau tanggal 1 ya itu sudah dibuka gitu ya. Jadi praktis hanya 1 hari sebenarnya posko pengaduan itu berjalan, dan kami menerima sekitar 9 ya yang terbaru, 9 pengaduan dari teman-teman jurnalis dan pengelola media. Di sana mereka menyampaikan bahwa mereka memang menggunakan PayPal sudah lama ya, ada yang sejak tahun 2012, ada yang sudah sampai 2016, bahkan hari ini sebagai aplikasi gitu untuk transaksi keuangan ketika mereka misalnya menerima honor, karena banyak juga kan anggota AJI itu yang freelance gitu ya, dan mereka bekerja dengan media-media asing, misalnya menjual foto ataupun membuat liputan, dan mereka
menerima transaksi fee dan sebagainya itu menggunakan PayPal gitu. Nah yang kedua, selain untuk penerimaan honor atau fee, mereka juga khususnya untuk yang pengelola media ya, mereka membeli misalnya kayak server, kemudian domain ataupun software gitu yang terkait untuk situs, itu kan banyak di luar negeri gitu ya, dan mereka menggunakan PayPal-nya untuk transaksi karena memang lapak-lapak itu hanya menjual mekanismenya dengan PayPal gitu. Nah yang ketiga, ada juga kawan-kawan jurnalis yang memang dia punya kerjaan sampingan gitu ya, di luar aspek jurnalistik. Nah mereka juga menggunakan PayPal karena banyak pelanggannya juga dari luar negeri. Nah dari 9 pengaduan itu memang yang paling merasakan dampak secara langsung gitu ya, itu ada 3 orang karena itu mengalami kerugian secara langsung dalam aspek material gitu ya. Mereka tidak bisa lagi mengakses dana saat itu yang harusnya mereka tarik. Kemudian satu sisi lagi, saat itu mereka harus memperpanjang nih softwarenya gitu ya, software premiumnya. Tapi karena kemudian PayPal diblokir, mereka jadi telat tuh untuk memperpanjang salah satu softwarenya. Akhirnya softwarenya jadi nggak bisa digunakan gitu ya. Nah ini beberapa dampak ekonomi yang secara langsung terjadi pada kawan-kawan jurnalis, dan dampak ekonomi ini tidak serta-merta hanya kerugian material, tapi ini juga bentuk-bentuk hambatan gitu ya terhadap kebebasan pers itu sendiri. Jadi kerugiannya itu bukan semata-mata bentuknya material aja gitu ya. Betul. Bahkan akses terhadap alat kerjanya, gitu ya. Terus kemudian kita tahu ya bahwa kesejahteraan jurnalis di Indonesia itu kan paling rendah gitu ya di Asia. Nah ini ditambah juga dengan hambatan-hambatan yang kayak gini, jadi udah susah gitu kita untuk, terutama setelah COVID ya, untuk cari pekerjaan, kesejahteraan turun, ditambah ada hambatan-hambatan hak ekonomi seperti ini tadi. Oke. Ya, ngomongin soal pemutusan akses ini kan sebenarnya nggak jauh berbeda dengan internet shutdown di Papua beberapa tahun lalu ya. Waktu itu Aji juga terlibat dalam gugatannya. Ya mungkin bisa diceritakan lagi Mak pengalamannya, karena di situ kan putusannya memenangkan penggugat, yang mana menyatakan bahwa pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum gitu dengan melakukan internet shutdown tersebut. Nah, alih-alih sekarang berefleksi dari kejadian tersebut, justru pemerintah makin melegitimate nih tindakan pemutusan aksesnya. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit ketika terjadi proses gugatan dan bagaimana itu berdampak pada kawan-kawan jurnalis juga yang bertugas di Papua. Ya 2019 itu Kominfo hanya melalui siaran pers juga ya, itu melakukan internet shutdown di Papua ketika terjadi ramai aksi untuk menolak rasisme, dengan alasan ini digunakan untuk memutus gitu rantai hoax, misinformasi dan disinformasi yang banyak beredar di internet. Mereka mematikan internet gitu ya. Justru ini menyebabkan hambatan-hambatan yang serius juga. Pertama, akhirnya masyarakat tidak bisa gitu ya untuk mengakses informasi. Padahal justru di situasi krisis seperti itu, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi itu justru kan semakin besar gitu ya. Mereka ingin ingin tahu apa yang terjadi sesungguhnya dengan kawan mereka, dengan keluarga. Tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan informasi tentang itu semua? Karena internet diputus, mereka tidak bisa berkomunikasi, mencari berita, bahkan mengakses media sosial. Biasanya kan media sosial ya cukup banyak ketergantungan di informasi di masyarakat. Nah, yang kedua, kawan-kawan jurnalis yang seharusnya dia bisa bekerja untuk memverifikasi informasi ini hoax atau enggak, akhirnya nggak bisa gitu ya. Misalnya saya kalian bekerja sebagai pemeriksa fakta, akhirnya nggak bisa tuh mengecek apakah ini hoax atau enggak, karena biasanya untuk memverifikasi kita kan butuh ya butuh misalnya kontak narasumber atau kontak kawan-kawan yang ada di Papua, tapi itu tidak bisa dilakukan. Akhirnya kami nggak bisa tuh memverifikasi informasi juga. Termasuk juga masyarakat secara umum akhirnya tidak bisa menggunakan internet maupun media sosial lainnya sebagai bagian hak kebebasan berekspresi mereka untuk menyampaikan informasi dan sebagainya. Nah, di sini informasi itu kan tidak hanya berkaitan dengan
aksi rasisme, tapi mereka membutuhkan informasi yang terkait pendidikan mungkin, layanan sosial, kesehatan dan sebagainya, dan itu semua terdampak. Itu yang kemudian melatari AJI bareng SafeNet, LBH-PES juga untuk mengajukan gugatan gitu ya kepada PT UN karena ini bentuk excessive power gitu yang dilakukan oleh Kominfo hanya berdasarkan siaran pers, tapi memutus dan menghambat aspek-aspek hak yang paling fundamental, yakni kebebasan berekspresi dan hak atas informasi publik. Nah, PT UN memenangkan gitu ya dan menganggap bahwa kebijakan ini inkonstitusional gitu, melanggar undang-undang. Tapi tampaknya dengan berulangnya gitu ya pemblokiran terhadap sejumlah aplikasi atau platform di tanggal 30 Juli itu ini menunjukkan ternyata Kominfo dalam hal ini juga institusi negara tidak belajar gitu ya dari peristiwa ataupun dari putusan yang sudah dihasilkan saat PT UN. Mereka mengulangi bentuk-bentuk yang sama alih-alih untuk memperbaiki gitu ya ataupun membuat bagaimana kebijakan ini lebih adil dan memenuhi gitu ya prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi ini dilakukan, ini menunjukkan bahwa negara memang tidak belajar, tidak benar-benar serius untuk menjamin dan melindungi hak kebebasan berekspresi dan hak atas publik mengakses informasi. Nah, dan dampaknya sudah terjadi. Dan kita lihat meskipun protes sudah terjadi gitu ya, banyak sekali gelombang protes atas pemblokiran beberapa platform di akhir Juli itu. Toh sampai sekarang kita melihat bahwa Permen Kominfo tetap dilaksanakan gitu ya, alih-alih dicabut gitu kan. Ya ini menunjukkan bahwa negara memang tidak serius gitu ya, tidak punya komitmen untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang sebenarnya itu sudah dijamin oleh undang-undang. Bahkan pelapor khususnya PBB sudah mengingatkan bahwa perlindungan gitu ya hak atas kebebasan berekspresi di offline itu harus sama gitu dengan yang online. Nah pertanyaannya, negara memang tidak pernah hadir gitu ya untuk melindungi hak kebebasan berekspresi dan hak atas informasi ini kepada masyarakat. Oke, jadi kurang lebih itu sudah terjawab semua dampak dari dilakukannya pemutusan akses terhadap jurnalis. Dan dampaknya itu bukan terhadap kawan-kawan jurnalis aja, lebih dari itu ini juga menyangkut hak terhadap akses atas informasi bagi masyarakat luas. Itu bisa berkaca pada tindakan pemutusan internet, akses internet di Papua beberapa tahun lalu, yang alih-alih memperbaiki hal itu, pelanggaran yang sudah mereka lakukan gitu ya, mereka justru mengulanginya lagi, bahkan dalam bentuk yang lebih legitimate dengan dikeluarkannya Permen Kominfo ini. Mungkin kita bisa langsung geser ke Mbak Nura dari sindikasi. Nah, sindikasi ini kan serikat pekerja media dan industri kreatif ya Mbak ya, yang pasti ya kurang lebih jurnalis juga banyak yang kerjanya freelance dan menggunakan PayPal misalnya salah satunya. Nah, industri kreatif kan luas banget nih, khususnya di dalam dunia internet gitu ya, dan pasti bersinggungan langsung dengan PSE yang kemarin sempat diblokir. Mungkin kemarin juga sindikasi sempat membuka posko pengaduan. Mungkin Mbak Nura bisa menjelaskan sedikit data yang masuk, jenis pengaduannya seperti apa dan lain sebagainya. Ya, makasih Kemal. Memang setelah ada pemblokiran beberapa 10 situs ya waktu itu, dan beberapa situs diantaranya itu yang paling sering dipakai oleh kawan-kawan anggota kami, terutama para pekerja kreatif, dan mayoritas pekerja kreatif yang anggota sindikasi itu bekerja sebagai freelancer gitu. Dan kebanyakan juga kliennya dari luar negeri, sehingga beberapa situs yang diblokir itu sebenarnya merupakan alat kerja mereka untuk mengakses pendapatan maupun juga alat kerja yang dipakai untuk pekerjaan mereka sehari-hari gitu. Nah, setelah pemblokiran itu tentu anggota kami banyak yang mengeluhkan berbagai keluhan gitu ya, terutama tentu akses PayPal karena itu paling banyak dipakai sebagai alat pembayaran gitu untuk kawan-kawan freelancer, dan kami kemudian memutuskan untuk membuka pengaduan. Nah, dari pengaduan dari sejak diblokirnya PSE itu, kemudian
kami membuka selama hampir 10 hari. Dari aduan itu kami menerima sampai 44 aduan. Dan kebanyakan yang mengadu itu mayoritas merupakan freelancer yang bekerjanya memang bermacam-macam ya, karena industri kreatif juga luas gitu, tidak hanya freelance jurnalis tapi juga ada konten kreator, penulis, terus juga komik gitu ya, komik artis, terus kemudian juga ada game developer, ada programmer yang mereka itu tentu tidak hanya mengakses PayPal. Ada beberapa game developer gitu yang gamenya tidak bisa kemudian diuji coba atau diupload di Steam gitu. Nah itu yang membuat kawan-kawan kemudian tidak hanya mereka tidak bisa mengakses pendapatan, mereka juga tidak bisa bekerja artinya gitu. Nah dari banyaknya aduan itu kemudian kami melihat memang mayoritas itu PayPal yang menjadi keluhan kawan-kawan atas pemblokiran itu. Yang dampaknya secara langsung adalah mereka memang tidak bisa mendapatkan pendapatan itu. Nah, bagi kawan-kawan di industri kreatif itu sebenarnya cukup kompleks dampaknya. Jadi mereka tidak hanya terblokir pendapatannya atau mereka tidak bisa mengakses sumber ekonomi gitu ya, tetapi juga ada kawan-kawan yang benar-benar kehilangan pekerjaan gitu. Jadi tiba-tiba klien memutus begitu saja ketika PayPal itu diblokir. Jadi klien merasa ragu untuk meng-hire kawan-kawan di industri kreatif dari Indonesia karena sudah PayPal-nya diblokir gitu. Terus kemudian ada juga yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan pendapatannya itu karena mereka tidak bisa mengakses beberapa keuangan kripto. Jadi kawan-kawan itu ada yang pembayarannya atau itu pakai uang kripto, dan pada saat itu pas pemblokiran ternyata mereka tidak bisa mengakses ketika kripto naik gitu. Mereka kan tidak bisa kemudian mengakses PayPal-nya, otomatis mereka tidak bisa mencairkan kriptonya waktu itu. Nah, yang menjadi kemudian kawan-kawan cukup merugi, tidak bisa mengakses itu, kawan-kawan ini banyak anggota sindikasi yang tidak hanya sebagai pekerja, tapi juga ada yang mempekerjakan orang gitu. Jadi mereka ada beberapa yang kontraknya kemudian disubkontrak gitu ya. Itu mereka tidak bisa membayar kawan-kawannya gitu ya, para pekerja di subkontraknya itu. Jadi memang dampaknya itu cukup luar biasa bagi kawan-kawan. Terus juga yang kemarin disampaikan oleh anggota kami, tidak hanya ketika mereka kehilangan pekerjaan, tetapi mereka kehilangan klien yang sehingga mereka itu tidak pasti kemudian mendapatkan pekerjaan di masa depan karena adanya pemblokiran ini. Jadi klien-klien itu merasa ragu dan khawatir kalau akses data mereka, data-data klien itu bisa diakses, dan kemudian mereka khawatir keamanan data. Nah itu yang kemudian klien-klien itu tidak memilih kemudian meng-hire pekerja-pekerja dari Indonesia, pekerja kreatif. Nah itu yang kemudian kawan-kawan ini merasa pemblokiran dampaknya itu tidak hanya dirasakan pada saat 2 hari kemudian itu dibuka sementara PayPal-nya, tapi dampaknya sebenarnya jangka panjang. Karena kan mereka sampai kehilangan klien, sampai mereka kehilangan kepastian untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan, sampai kayak gitu. Terus kalau secara nominal memang kerugiannya ini cukup besar. Yang kerugiannya dampak langsung ya, kawan-kawan yang tidak dapat mengakses pendapatan, terus kemudian juga tidak dapat mengakses alat kerja mereka, itu kami mendata hampir nilai ini minimal ya sampai 136 jutaan. Itu yang dampaknya secara langsung. Nah, yang dampaknya yang kehilangan klien dan sebagainya itu sulit untuk kami menominalisasi gitu ya. Dan pemblokiran ini kami lihat tentu yang menjadi dampak langsung gitu, yang heboh di publik. Tapi sebenarnya masalah di dalam Permenkominfo ini tidak selesai hanya dengan membuka blokir PSE yang kemarin diblokir oleh Menkominfo gitu ya. Nah, kalau di catatan sindikasi sendiri
kami mencatat ada 3 hal gitu yang dikhawatirkan oleh kawan-kawan dengan adanya Permenkominfo nomor 5 tahun 2020. Pertama soal keamanan data tentu saja, dan karena kita ini ya, sejarahnya di Indonesia itu keamanan data sangat-sangat minim gitu ya. Bahkan data banyak dijual dan itu fine-fine aja gitu pemerintah. Tidak ada hal-hal yang kemudian digunakan untuk mengamankan data-data publik seperti itu. Terus kemudian penyalahgunaan data itu tidak hanya soal keamanan tapi sampai ke pelanggaran kebebasan berekspresi. Karena kami juga khawatir kawan-kawan yang terutama jurnalis yang meliput isu-isu sensitif, data-data mereka, terus siapa kliennya dan sebagainya itu gampang sekali untuk diakses oleh pemerintah dan tentu itu sangat rentan untuk kemudian digunakan untuk sewenang-wenang gitu ya. Terus ketiga, selain penyalahgunaan data, kami juga melihat bahwa PSE ini ada di pasal 9 gitu ya, bahwa PSE itu kan dilarang untuk membuat informasi yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. Ini kan sangat multitafsir. Dan itu yang kemudian dikhawatirkan kawan-kawan ini bisa dipakai untuk tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat atau siapapun yang bisa mengakses data itu. Nah, ini yang kemudian kawan-kawan yang pekerjaannya kemudian cukup sensitif gitu ya. Mereka kawan-kawan yang kliennya dari luar negeri dan sebagainya tidak diedarkan di Indonesia, tetapi isunya sensitif dan dianggap melanggar ketertiban umum di Indonesia, itu yang kemudian kawan-kawan ini merasa nanti bagaimana pekerjaan aku selanjutnya. Jadi ketika Permenkominfo ini tidak dicabut, tentu saja kawan-kawan ini sebenarnya masih merasa sangat khawatir tentang masa depan pekerjaan, terutama di industri kreatif. Kemudian tentu saja dampak yang paling langsung adalah pemblokiran ya, karena pemblokiran ini tentu akses terhadap alat kerja, terus pendapatan, material secara ekonomi itu langsung diputus begitu saja. Kelihatannya hanya sangat singkat, maksudnya kayak habis heboh terus kemudian pemerintah membuka begitu saja blokirnya, tetapi dampaknya yang dirasakan oleh kawan-kawan itu tidak ada penggantiannya, tidak ada kemudian tanggung jawab dari pemerintah. Apakah kemudian kerugian ini siapa yang bertanggung jawab atas kerugian ini, itu tidak ada. Terus kemudian kawan-kawan yang kehilangan klien, kehilangan masa depan untuk pekerjaan mereka, kan tentu ini tidak hanya soal pendapatan, ini soal akses kerja, Steam dan sebagainya bagi kawan-kawan game developer. Terus juga kami itu, anggota kami juga ada yang konten kreator itu gamers, yang akses game-gamenya itu di PSE game online ini. Nah, itu yang langsung diblokir, otomatis mereka tidak mendapatkan akses terhadap alat kerja itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar bahwa pemblokiran itu selesai ketika blokir dicabut. Ini tentu menjadi PR kita semua bahwa Permenkominfo ini sampai sekarang masih berlaku. Itu Pak. Oke, jadi ini semakin mengelaborasi lagi ya permasalahan dari adanya PM5 2020 ini. Selain daripada terputusnya akses terhadap aset ekonomi tadi yang dampak langsungnya, lalu ternyata ada terancamnya hak atas pekerjaan, bahkan bukan terancamnya, sudah terjadi ya, diputus kontrak kerjanya dengan klien dan terancam tidak dapatnya kepastian hak atas pekerjaan di masa depan. Lalu ada juga pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi tentunya, dan tadi juga hak atas informasi yang melekat dengan itu. Lebih dari itu juga sebenarnya permasalahannya bukan ada pada si tindakan blokir-memblokirnya ini aja. Kalau misalnya diklaim dari Kominfo bahwa ya udah kalau nggak mau diblokir tinggal daftar aja, apa susahnya, padahal permasalahannya bukan di situ. Ya adanya pengaturan soal harus daftar-mendaftar inilah yang jadi permasalahan kan sebenarnya di situ. Tadi juga Mbak Nura juga sudah mention soal ada klausul yang konten-konten yang meresahkan masyarakat, yang mana itu kita nggak ada ukuran pastinya apa sih yang meresahkan masyarakat. Sebenarnya mungkin yang merasa diresahkan adalah ya mereka, pemerintah gitu ya. Maka mereka akan dengan mudah
men-take down apapun itu yang mereka rasa itu meresahkan bagi mereka, sebenarnya bukan meresahkan kita. Begitu. Itu kan yang salah satu permasalahan paling mendasar ya dari diberlakukannya PM5 2020 ini. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke Bang Theo. Mau nanya nih Bang, sebelum Bang Theo menyampaikan soal data pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta, waktu itu kan LBH Jakarta juga membuka posko pengaduan ya terkait dengan ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bang, kita ngobrol-ngobrol soal pengaturan di PM5 2020 ini sebenarnya apa sih hal-hal yang paling nggak masuk akal gitu. Seharusnya PM5 2020 ini kan tadi udah disampaikan sama Mbak Ika, Mbak Nura juga udah menyampaikan bahwa PM5 2020 ini seharusnya dicabut, nggak pernah ada bahkan gitu. Nah, apa yang benar-benar paling mendasari dan apa yang paling urgent untuk ditiadakannya PM5 2020 ini? Ya, kalau untuk PM5 2020 ini sebenarnya dia kan hanya mengatur soal penyelenggaraan sistem elektronik. Tapi kalau dibaca secara jelas, seluruh muatan itu bukan muatan penyelenggaraan, tapi muatannya yang diatur dalam PM520 itu sifatnya adalah semua jenis tindakan pemerintah untuk membatasi apapun itu. Entah itu sistem elektronik, entah itu aplikasi, atau apapun itu yang ada di dunia internet. Nah, sehingga kemudian kalau semua kewenangan pembatasan dalam kerangka penyelenggaraan sistem elektronik diatur dalam peraturan sekelas peraturan menteri, dia akan berdampak dan tidak akan bisa kemudian diawasin nanti implementasinya. Sehingga kemudian kalaupun harus ada peraturan mengenai tata kelola internet beserta dengan pembatasannya terkait dengan sistem aplikasi itu sendiri, maka dia harus diatur di undang-undang supaya kemudian proses pembentukannya setiap masyarakat yang berpotensi dirugikan dari semua tindakan pembatasan hak asasi manusia itu bisa ikut dalam pembahasan undang-undang ini, khususnya kemudian masyarakat-masyarakat yang pasti terdampak langsung, misalkan kawan-kawan yang bekerja di industri kreatif, kemudian kawan-kawan yang bekerja di dunia jurnalisme, ada juga kan jurnalis yang juga kerja untuk misalkan koran luar negeri dan lain-lain. Itu kan sistem pembayarannya pasti bukan sistem pembayaran nasional, misalnya menggunakan PayPal dan lain-lain. Nah, itu yang paling melandasi kenapa kemudian Permenkominfo ini harus dicabut, karena logikanya bukan logika penyelenggaraan tapi logika pembatasan, sehingga memungkinkan dijadikan dasar untuk membatasi segala bentuk aktivitas sistem elektronik maupun aplikasi yang menurut pemerintah melanggar hukum, padahal itu nggak ada. Oke, jadi kalau ngomongin dari segi level pengaturannya sendiri ini sebenarnya udah nggak tepat gitu ya Bang, yang harusnya ini ada diatur di level undang-undang, tapi ini justru cuma diatur di level peraturan menteri. Mereka memang berdalih ini bentuknya pengaturan soal administratif aja gitu kan, padahal yang berdampak adalah hak-hak dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya gini Bang Theo, kalau misalnya oke lah mereka mengakui bahwa pengaturan soal penyelenggaraan sistem elektronik ini memang seharusnya diatur di level undang-undang, lalu kemudian mereka katakanlah suatu hari membuatnya undang-undangnya yang isinya sama juga mengatur hal-hal yang demikian gitu. Apakah kemudian itu lantas ketika udah dipindahkan jadi bentuk undang-undang dengan pengaturan yang sama kayak gini, apakah itu jadi tidak melanggar lagi atau gimana Bang Theo? Ya, nah jadi gini, yang paling pertama prinsipnya kenapa dia harus diatur undang-undang, supaya ada proses pembahasan secara partisipatif.
pertama pemerintah dan DPR, kemudian masyarakat yang yang berpotensi terdampak, bisa juga kemudian teman-teman ahli, akademisi dan lain-lain untuk terlibat dalam pembahasannya. Karena kemudian semuanya harus terlibat, mulai sejak perencanaan, penyusunan dan pembentukan undang-undang terkait dengan tata kelola internet ya misalkan. Karena ada klausul soal pembatasan. Nah, pembatasannya itu sendiri juga harus dibatasin. Kalau kemudian ada sistem elektronik yang diduga melanggar hukum dan bisa dibatasi, pembatasannya dalam kerangka apa? Misalkan dalam kerangka penegakan hukum dalam proses penyelidikan. Dan apa aja yang harus dibatasin? Tentu yang jadi objek penyelidikan, misalkan kontennya, cukup kontennya yang dibatasin, cukup kontennya yang diambil, sistemnya tidak boleh diblokir, sistemnya tidak boleh diputus. Misalkan di media sosial, katakanlah ada akun yang ngepost foto, kemudian diduga itu menjadi melanggar undang-undang dan lain-lain, harus dilihat di digital forensik fotonya aja yang dibatasin, akunnya tidak boleh ditutup. Cukup untuk kemudian objek-objek yang diduga memiliki muatan pelanggaran hukum. Nah, sehingga kemudian objek-objek itulah yang bisa dibatasin hanya dalam kerangka pengawasan dan dalam rangka penegakan hukum. Di luar itu tidak bisa. Oke, jadi yang bermasalah tuh bukan hanya karena ini level peraturannya yang tidak tepat menempatkan pembatasan dan lain sebagainya, yang seharusnya di level undang-undang justru hanya di level peraturan menteri, tapi juga bentuk-bentuk pembatasan itu sendiri yang ternyata melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia tadi ya Bang ya, karena seharusnya pembatasan itu dilihat lagi latar belakangnya, apakah ini untuk kebutuhan penegakan hukum misalnya, dan si satu konten ini aja yang kemudian dilakukan penyelidikan dan lain sebagainya, bukan the whole access terhadap si platform tertentu ini. Oke, nah beberapa bulan lalu ketika ada pemblokiran ini, pemutusan akses ini kan LBH Jakarta juga membuka pos pengaduan ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit data yang masuk ke LBH Jakarta, jenis pengaduannya, dan kemudian apa sih langkah hukum yang akan diambil oleh tim advokasi untuk keamanan digital? Oh ya, LBH Jakarta dalam kasus ini tergabung dalam tim advokasi kebebasan digital. Tapi sebelum itu, tanggal 29 kalau saya tidak salah, 29 Juli 2022, kita melihat ada rilis dari pemerintah lah. Kita menduga-duga ini berpotensi merugikan warga nggak? Karena kita lihat di rilis itu ada 10 aplikasi yang menurut Kominfo itu belum mendaftar di penyelenggaraan sistem elektronik Kominfo. Nah, kita lihat pada saat itu dari 10 sistem elektronik dan aplikasi ini rata-rata penggunanya sangat banyak. Kalau ini diblokir atau diputus aksesnya karena belum mendaftar, pasti akan timbul kerugian. Sementara di satu sisi Kominfo tidak memperingatkan kepada pengguna para aplikasi ini bahwa aplikasi ini akan diblokir. Dia hanya mengingatkan mengumumkan ke penyelenggara ke pemilik sistem dan aplikasi ini bahwa mereka belum mendaftar, jadi diminta untuk mendaftar. Sedangkan konsekuensinya harusnya dia sampaikan ke publik supaya publik juga paham dan cepat-cepat untuk kemudian melakukan mitigasi, sehingga kemudian potensi kerugian yang timbul dari tindakan pemutusan akses kalau ada ke depan itu bisa dihindari. Nah, Kominfo nampaknya tidak melakukan itu, sehingga kita lihat protes dari masyarakat dari hari ke hari itu semakin tinggi. Kami tanggal 30 pada saat itu diketahui dari 10 itu ada 8 ternyata yang diputus aksesnya.
oleh Kominfo. LBH Jakarta berinisiatif kemudian untuk membuka pos pengaduan karena kami melihat ada potensi kerugian yang sangat besar di situ. Nah, dari proses pengaduan itu kita buka sampai tanggal 5 Agustus. Sampai tanggal 5 Agustus akhirnya kita rilis di tanggal 6 Agustus itu ada 213 pengadu yang datang ke LBH Jakarta. Dari 213 pengadu itu ada 211 individu, 2 badan usaha. Nah, selain itu kita lihat dari semua pengadu ini ada sekitar 67 pengadu yang berani melampirkan bukti kerugian. Setelah kita hitung-hitung dari 67 pengadu yang melampirkan bukti kerugian itu ternyata benar ada kerugian material dari tindakan pemutusan akses itu sebesar 1,5 M. Itu hanya dari 67 pengadu yang melampirkan bukti. Belum lagi pengadu-pengadu yang tidak melampirkan bukti ya ke LBH Jakarta. Nah, dari situ kemudian kita berinisiatif bersama kawan-kawan dari tim advokasi kebebasan digital karena ini sudah timbul dampak kerugian ya, dan semua tindakan pemutusan akses itu harus dikoreksi. Kita menilai cara mengoreksinya adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga kemudian kita bersepakat untuk mengajukan diri melalui mekanisme acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertama kita keberatan, dan itu harus dilalui. Memang kita sudah melakukan keberatan ke Kominfo, ke banding administrasi ke Presiden, dan rencananya besok kita akan memasukkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait dengan tindakan pemutusan akses pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 00.00 tersebut. Karena yang paling mendasari adalah kerugian yang tidak pernah dihitung. Kerugian warga negara ternyata yang dalam prinsip kehati-hatian, prinsip kecermatan dalam pemerintah melakukan tindakan tata usaha negara harus diperhatikan, dan dalam kasus ini itu sama sekali tidak diperhatikan karena pemerintah sama sekali tidak mengukur sejauh mana tindakan pemutusan akses ini akan merugikan warga negara. Dan ternyata faktanya banyak sekali warga negara yang mengalami kerugian, dan disertai itu dibuktikan juga karena gelombang protes selama berminggu-minggu pada saat pemutusan akses itu semakin hari semakin tinggi. Oke. Jadi ngomongin soal gugatan tadi kan sebelumnya udah di-mention juga sama Mbak Nura bahwa selama masa pemutusan akses ini sampai sempat dibuka sementara sampai dengan hari ini belum ada mekanisme pemulihan hak-hak korban gitu ya yang terdampak dari diberlakukannya pemutusan akses. Nah, apakah ini jadi salah satu yang dituntut di dalam gugatan tersebut soal pemulihan hak dan lain sebagainya, dan mungkin bisa disampaikan juga siapa yang jadi penggugat gitu Bang? Oh ya, nah di gugatan ini nantinya ada 2 individu warga negara yang jadi penggugat, kemudian ada 2 badan hukum. Yang pertama itu AJI nasional, kemudian ada sindikasi. Nah, di dalam gugatan kita yang kita sampaikan, pokok-pokok intinya adalah mengenai pelanggaran hak dan kerugian yang dialami oleh warga negara atas tindakan pemutusan akses pada tanggal 30 itu. Sehingga kita minta pengadilan untuk mengoreksi itu. Pengadilan Tata Usaha Negara harus mengoreksi itu dan harus menyatakan bahwa tindakan itu karena dia menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi warga negara dan
itu jelas melanggar asas kecermatan, prinsip kehati-hatian dalam membuat keputusan atau melakukan tindakan, maka itu haruslah dikatakan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum pemerintah. Nah, disitulah kita minta PT UN untuk menguji tindakan itu dan memutuskan bahwa itu tindakan perbuatan melawan hukum. Kemudian kita juga minta kepada Kominfo untuk meminta maaf kepada publik dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ke depan dan melakukan serangkaian tindakan untuk membenahi seluruh sistem penyelenggaraan elektronik dan aplikasi di Indonesia yang lebih memiliki perspektif hak asasi manusia. Oke. Jadi langkah hukumnya memasukkan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang dilayangkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan penggugatnya ada 4, 2 individu dan 2 badan hukum gitu ya Bang. Oke, ngomongin soal penggugat, salah satu penggugat individu kita udah ada di sini, ada Mas Isdaru. Mas Isdaru juga merupakan salah satu pelaku industri kreatif kalau nggak salah ya Mas ya. Benar. Ya. Jadi mungkin bisa disampaikan dulu dampak langsung yang Mas Isdaru rasakan dari pemutusan akses kemarin dan PM 5 2020 secara keseluruhan. Oke, jadi pas kemarin waktu itu diblokir, saya tuh awalnya nggak tahu tahunya tuh dari medsos gitu. Tahu dari Twitter, terus kayak ada pemblokiran gitu. Terus heboh juga di grup chat sama teman-teman pada bilang diblokir, nggak bisa main game gitu, nggak bisa buka Steam. Terus ada yang ada yang sampai berat gitu, yang sampai pedih banget kayak koleksi game gue hilang semua gitu. Terus pas saya lihat kayak ya diblokir. Terus makanya jadi saat itu langsung saya cek kayak PayPal diblokir, Steam diblokir kan gitu kan yang utama ya. Terus katanya ada rumornya Amazon sama Google bakal diblokir juga, itu tuh nggak masuk akal. Jadi saya sendiri itu juga emang kerjanya sebagai 3D artist. Itu salah satunya diantaranya lain adalah menjadi penerjemah bahasa Inggris. Kan klien saya tuh rata-rata emang banyak yang orang asing ya, karena yang butuh penerjemahan bahasa Inggris ya obviously gitu. Nah itu kan menggunakan PayPal. Nah uang saya yang di situ tuh emang sempat jadi sebutannya terancam, tapi untungnya saya udah kosongin gitu dari kapan tahu. Misalkan ada setoran saya langsung ambil, biasa kayak gitu. Tapi beberapa teman-teman saya gitu kayak ceritanya kayak Mbak tadi, itu tuh emang ada kliennya tuh dia asing, dia jual macam-macam perintilan buat komputer, aksesoris kayak gitu, yang dibayarnya tuh melalui PayPal. Itu tuh dia nggak bisa akses, dan uangnya di situ ada ratusan dolar gitu kan. Lumayan kalau dirupiahkan gitu kan, kayak berjuta-juta tuh. Nah setelah itu saya iseng aja, kayak waktu itu ada boleh isi form untuk menggugat pemerintah, Kominfo untuk perihal ini. Ya udah saya isi aja gitu kan form Google Formnya yang waktu itu ada di saya lupa di medsos. Saya isi, dikontak, terus diajak ke sini ngobrol ini itu cara proses penggugatannya gimana. Lalu saya juga ditanya kerugian saya langsung. Untuk jawab yang tadi, kerugian saya langsung saya coba hitung. Jadi yang kerugian saya terbesar itu ada di Steam. Itu koleksi game saya itu sekitar 600 game, hasil akumulasi 10 tahun lebih. Itu diestimasinya tuh 80 juta rupiah. Itu satu akun doang, untuk saya doang gitu. Belum lagi teman-teman saya gitu kan. Dan lagi banyak juga di antara mereka yang juga content creator, macam streamer gitu kan. Lalu mereka juga artis juga seperti saya, terus kerjaan yang macam-macam lagi gitu. Jadi emang ini menghambat, dan yang jujur aja yang tambahan lagi kayak agak bikin miris tuh ini, beberapa teman-teman saya yang karena PayPal-nya keblokir, itu tuh malah bikin mereka nggak semangat kerja gitu loh. Nggak semangat kerja, lalu klien mereka juga kayak
Jadi kayak kalau klien luar negeri tuh mereka suka ngasih tip gitu kan. Nah, ngasih tip, tapi ini kayak ngasih tipnya kemana? Ke PayPal diblokir. Iya, terus mau kemana dong? Kayak gitu. Jadi itu uang yang bisa didapatkan, tapi nggak dapat gitu. Nah, kan karena kalau misalkan waktu itu diminta apa sih solusi pemerintah waktu itu apa, kirim bank aja, bank mana yang nerima gitu kan, kayak itu bisa 2 minggu nyampe duitnya gitu kan. Kalau PayPal kan instan makanya. Terus saya juga yang tambah kerugian lain itu adalah saya nggak bisa memakai beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk bikin 3D gitu ya, 3D art saya itu di Steam, Blendernya, apa nama aplikasinya Blender. Jadi itu saya bisa download dari Steam. Itu konfigurasi saya di situ segala macem. Ya udah, saya nggak bisa akses gitu kan. Mau nggak mau saya bisa aja download langsung dari situsnya, tapi kan itu nggak, saya nggak mau aja gitu kan. Harus kalau ada update harus itu lagi. Kalau misalkan Steam kan otomatis gitu kan. Ya udah, paling gitu aja sih. Kayak ya kalau saya sih cuman gitu doang. Jadi ini semakin menguatkan tadi yang dijelaskan oleh Mbak Nura juga ya, bahwa bukan hanya akses terhadap aset ekonomi yang Mas Isdaru, bahkan ini ke alat kerja Mas Isdaru yang itu juga berpotensi mengancam hak atas pekerjaan juga tentunya. Nah, kemudian yang pengen aku tanya ini selanjutnya, apa yang menguatkan Mas Isdaru untuk kemudian memutuskan bergabung dalam gugatan ini, menjadi penggugat tentunya? Ini saya udah siapin jawabannya. Mau jawabannya yang agak serius atau yang agak bercanda dikit? Boleh dimulai dari yang bercanda dikit terus serius. Gini, ini nih waktu itu saya pas kesini ngobrol sama Mbak Denia juga, sama Mas Teo juga. Saya tuh bergesekan sama hukum, sama hukum tuh paling dekat adalah ketika saya ditilang gitu. Salah belok ditilang gitu kan. Terus polisinya nanya saya mau ditilang apa damai. Terus saya kayak tilang aja Pak. Terus polisinya bilang serius, iya serius Pak, tilang aja gitu. Ya udah. Terus saya ke bayar tilang, ya udah selesai gitu. Itu paling saya deket bergesekan sama hukum. Terus saya masuk, itu ada bendera One Piece juga. Itu kan bajak laut. Nah ini joke-nya balik ke situ lagi. Di One Piece itu Mbak Dania ketawa. Apa di One Piece itu tuh bajak lautnya tuh sebenarnya bukan perompak semuanya gitu. Mereka tuh banyak yang sebenarnya diantaranya raja bajak lautnya Gold Roger itu adalah seorang pemimpin revolusioner gitu. Seorang yang ditangkap oleh pemerintah yang akhirnya dieksekusi karena dia membangkang terhadap pemerintah, yang pemerintahnya juga tidak tidak melakukan apa yang mereka bisa lakukan untuk membangun atau melindungi masyarakat gitu. Sampai-sampai ada banyak di ceritanya One Piece sendiri itu tuh ada banyak kota-kota yang minta pertolongan sama kelompok bajak laut juga gitu, yang juga ujungnya semena-mena gitu. Mereka dilindungi dari pemerintah tapi mereka dimainin juga gitu. Nah, kembali lagi, ini sebenarnya emang pengen ngerasa agak tanda kutip anarkis atau punk dikit gitu dengan cara ngegugat pemerintah gitu kan ya. Apa namanya, sekali gitu kayak yang agak metal dikit gitu dengan cara ketawa juga kan gitu. Makanya saya jawab yang tadi nggak serius gitu. Ngelawan pemerintah sedikit gitu kan. Toh kita tahu kita tuh benar gitu kan ya. Toh kita tahu kita tuh benar. Beli game Steam kan bayar pajak gitu kan. Toh udah bener ini kita miliki secara legal, ini adalah penghidupan kita gitu kan, dari teman-teman yang dari sindikat juga gitu. Tapi kok malah dibatasi gitu. Lalu kalau jawaban seriusnya kayak ini kan hak kita gitu loh. Ini udah menjadi this is our right. Ini adalah hak kita yang yang diinjak oleh pemerintah gitu. Toh gini, nggak tahu benar apa enggak, tapi kan pemerintah juga ujung-ujungnya menterinya bukan pada berantem ya waktu itu ya, sempet ya? Ya nggak sih? Iya nggak sih? Kominfo sama Kemkeu ya sempat berantem kan?
Iya kan sih? Ya kan karena bayar pajak, ini pendapat pajak dipotong ya gitu. Makanya artinya apa? Mereka udah salah, menteri untuk sebagai afirmasinya, menteri lain juga bilang dia salah gitu. Toh berarti kita bener dong gitu kan? Jadi kalau misalnya bisa aku simpulin, pada intinya adalah Mas Isdaru fight for your rights Yes, aja gitu betul. ya. Kemudian memutuskan untuk terlibat langsung dalam gugatan ini sebagai Yes. penggugat. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir buat Mas Isdaru dariku ini, pentingnya dukungan publik dalam proses gugatan ini apa sih? Ini nggak bisa bercanda. Kalau seriusin, karena gitu. Ini udah ke beberapa kali pemerintah melakukan ini ke kita, gitu. Sebelumnya yang tadi udah ceritain yang di Papua, kayak gitu. Ini udah kesekian kalinya diginiin. Kalau misalkan ada pembiaran, nanti lagi dan lagi gitu loh. Karena kontrol seperti ini sifat yang cukup diktatorial, itu tuh nagih gitu. Menurut saya yang cukup nagih gitu, dan kontrol seperti ini dengan kayak lu nggak boleh ini, lu nggak boleh itu, nanti lama-lama hak kita sebagai masyarakat, again ini kita nggak melakukan hal yang ilegal sama sekali kan, ini kan cara kita mendapatkan kesenangan gitu kan, main game, berkarya, dapat duit gitu kan seneng ya. Tapi ini dilarang oleh pemerintah dengan alasan melindungi dan mengurangi keresahan. Itu kan hal yang aneh banget ya, gitu. Makanya perlunya itu hak partisipasi masyarakat itu yang penting. Biar pemerintah jerak untuk tidak melakukan hal yang aneh-aneh kayak gini lagi. Gitu. Berikutnya jadi seenggaknya kita santai gitu, dapat duit nggak ada pikiran kayak nanti diblokir gitu loh. Oke, jadi pada intinya kenapa menjadi penting bagi publik untuk mendukung gugatan ini adalah salah satunya menjadi bentuk upaya kontrol dari masyarakat terhadap si pemegang kekuasaan itu sendiri yang memang dia pada dasarnya memiliki power tentunya ya lebih besar. Jadi agar kemudian pemerintah atau pemegang kekuasaan ini tidak abusif dalam menggunakan power tersebut, maka dibutuhkan kontrol dari masyarakat, salah satunya dengan mendukung adanya gugatan ini. Betul. Begitu. Oke. Yang tadi menarik banget. Kalau misalkan bisa dikutip, diktatorial itu nagih, jadi semakin punya perasaan, gue bisa kontrol ini, lambat laun gue juga harusnya bisa kontrol ini, dan berkembang terus. Lama-lama ini jadi negara yang otoritatif gitu. Oke. Mungkin untuk menutup dari seluruh perbincangan kita, aku mungkin akan nanya ke Mbak Ika atau Bang Theo juga boleh, atau Mbak Nura atau Mas Isdaru, berdasarkan semuanya. Gimana sih cara mendukung proses gugatan ini? Ini mungkin bisa disampaikan ke teman-teman masyarakat secara luas. Boleh Mbak Ika mungkin? Iya, sebenarnya gerakan blokir Kominfo waktu itu menjadi salah satu gerakan netizen yang seingat kami itu cukup masif dan besar gitu ya dalam sejarah kampanye terkait dengan regulasi gitu ya. Nah dari situ aku menemukan bahwa akhirnya publik itu melek gitu ya dengan soal tadi itu. Masnya mungkin selama ini nge-game gitu ya, cuman untuk cari kesenangan. Tapi ketika ada peristiwa kayak gini, dia jadi melek gitu ya, melek haknya secara politik gitu. Dia punya ternyata dengan kebijakan kayak gini yang semula mungkin orang udah apatis sama politik gitu ya, capek, udah nggak mau tahu gitu, pokoknya aku nge-game dapat duit selesai. Tapi ternyata dengan kebijakan yang ngawur kayak gini, yang aneh-aneh kayak gini, itu ternyata membuka mata publik akan hak-haknya secara politik. Baru mereka ngomongin tentang hak asasi manusia, hak ekonomi gitu ya, hak mendapat informasi dan sebagainya. Nah itu gerakan luar biasa sekali, aku pikir, dan itu datang dari semua kelompok gitu ya. Selama ini kan yang paling berisik mungkin LBH gitu, Aji mungkin gitu ya, sindikasi, LBH PES gitu. Yang sibuk cuma aktivis-aktivis doang gitu ya. Dan mungkin
orang biasa gamers mungkin nganggap apa sih itu berisik banget gitu ya, tapi dengan di gerakan itu semua orang jadi melek, dan mereka yang tidak tahu politik, tidak tahu tentang hak-hak asasi manusia, terutama di hak-hak digital, akhirnya jadi ngeh, dan ini menjadi gerakan politik bersama gitu ya. Dan ini menarik dan ini perlu dilanjutkan gitu kawan-kawan. Besok kami akan menggugat, jadi minta tolong kita ramaikan lagi tagar itu, kita bikin berisik lagi, kita ngomongin hak-hak yang paling fundamental kita, hak atas informasi, hak atas ekonomi, ya pokoknya hak asasi manusia. Dan kita memang perlu nih men-challenge pemerintah kita supaya dia tidak semakin sewenang-wenang. Kita harus mengingatkan bahwa sebelumnya sudah ada gugatan internet shutdown, mereka kalah, ternyata ini diulangin lagi gitu ya. Seperti tidak ada jerahnya juga gitu ya. Ya kita nggak boleh diem gitu. Kita harus terus-menerus untuk melawan dengan kapasitas kita, dengan cara-cara yang kita mampu. Intinya kita mulai harus sadar dengan hak-hak seperti ini. Dan ketika ini nanti memang Permen Kominfo tidak dicabut, ini akan terjadi dampak yang luar biasa sekali. Sebentar lagi kita pemilu gitu ya, di beberapa pengaturan, misalnya tadi ya Mbak Nurah nyebut soal kategori informasi yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum, ini nanti akan kena pada siapapun termasuk kita netizen. Ketika kita nanti mengkritik polisi nih, kemarin kita sempat rame percuma lapor polisi dan sebagainya, itu nanti bisa aja nanti siapapun orang, siapapun institusi negara akan bisa melaporkan konten tadi itu sebagai bentuk meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. Dan platform hanya punya waktu 4 jam sampai 24 jam harus men-take down. Sementara tidak jelas kriterianya, siapa yang melakukan penilaian bahwa itu kontennya melanggar, meresahkan atau mengganggu ketertiban, dan kita nggak bisa banding gitu ya. Itu jadi memberikan kekuasaan yang penuh terhadap Kominfo, mulai membuat regulasi, mereka yang mengimplementasikan, dan mereka juga yang nanti menegakkan hukum gitu ya. Bayangkan dalam satu ini lembaga negara eksekutif begitu, tapi dia memiliki 3 kewenangan itu sekaligus gitu ya. Ini salah satu hal yang menunjukkan regulasi ini eksesif dan ini tidak sesuai gitu ya dengan undang-undang. Makanya kita ingin men-challenge ini besok, dan kami mengharapkan dukungan dari para netizen. Kita naikkan lagi tagar-tagar untuk blokir Kominfo, untuk mencabut Permen Kominfo 5 2020. Terima kasih. Kita harus menolak Kementerian Penerangan Reborn ini ya Mbak. Betul. Karena ini kayak balik lagi ke zaman-zamannya jurnalis dibatasi. Oke, mungkin bisa Mbak Nurah menyampaikan apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman khususnya yang bekerja di bidang industri kreatif gitu dalam melakukan dukungan di proses gugatan ini. Iya, dengan kemarin ada pemblokiran itu memang benar ada kesadaran dari kawan-kawan yang tadinya sibuk ngegame dan sebagainya gitu ya. Ini pengakuan dari kawan-kawan anggota kami industri kreatif ya. Kami ini sebenarnya ingin bekerja dengan tenang. Udah deh, nggak usah ganggu-ganggu kami gitu ya. Kami tetap bayar pajak, tetap mengikuti aturan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba akses kami yang kami bekerja secara keras gitu ya untuk mendapatkan pendapatan tiba-tiba diblokir begitu saja. Nah, kondisi seperti ini saya kira itu tidak akan selesai hanya dengan pembukaan blokir itu sendiri. Ini Permen Kominfo-nya masih berlaku sehingga kawan-kawan yang tadinya hanya ingin bekerja dengan tenang sebenarnya tuh masih akan diganggu. Kita nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah selanjutnya kalau kita membiarkan kewenangan ini. Bisa saja apa yang kita khawatirkan nanti seperti yang dilakukan oleh negara lain, China terutama dengan Great Firewall-nya, kita nggak tahu apakah yang akan kemudian Permen Kominfo akan sampai ke sana atau enggak. Ketika kita tidak memiliki mekanisme kontrol dari publik dan dukungan dari kawan-kawan semua untuk bahwa pemblokiran dan sebagainya dan eksesifnya kekuasaan dari Permen Kominfo ini untuk kita ya blokir Kominfo gitu, kekuasaannya harus ada pengaturan dan sebagainya. Ini yang kemudian kita men-challenge gitu ya istilahnya di gugatan besok. Ini memang harus mendapatkan dukungan dari kawan-kawan dan kawan-kawan yang ingin hidup tenang itu kita harus mendapatkan hak itu gitu. Dan untuk mendapatkan hak itu tentu kita mesti ada actionnya
Dan mungkin salah satu action yang perlu kita lakukan stepnya dari mendukung gugatan kita terkait dengan gugatan Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 untuk segera dicabut dan memperbaiki tentunya sistem penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia yang tentu saja sangat ini ya, yang nilai-nilai HAM tentu harus dihormati di situ pengaturannya. Oke, selanjutnya bisa langsung ke Mas Isdaru, pesan-pesan untuk teman-teman sejawatnya mungkin pentingnya mendukung proses gugatan ini. Oke, pertama tuh yang tambahan lagi sama kayak Mbak Nura. Yang seneng tuh pas ini nih teman-teman yang partisipasi politiknya itu tuh cuman pemilu per 5 tahun sekali gitu, dan pilgub atau apa gitu. Sekarang akhirnya mau ngomong gitu, diskusi politik, kan seneng banget gitu. Yang suka sebagai orang yang suka ngomongin politik, ini juga ngomongin politik gitu, itu seneng banget. Nah, pertama gini, kayak mungkin untuk bergabung itu ini nih bukan hal yang terlalu sulit ya untuk gugat gitu, karena kita juga dibantu sama teman-teman dari LBH gitu kan ya kalau untuk gugat. Jadi nggak sepenuhnya kita kok kayak macam di film-film tiap hari ke pengadilan gitu, ke ruang sidang, kan enggak juga gitu ya. Kayak kita kan cuma gugat, kita kasih konsen kita, kayak ya teman-teman LBH tolong wakili kita gitu. Jadi ya nggak terlalu ribet ya gitu. Untuk satu itu, dua, ini kesempatan kita untuk ngelawan gitu. Ini bakal ada di sejarah. Buat yang tipe-tipe yang suka kayak gitu, mungkin itu ya, kayak ini bakal jadi bagian dari sejarah kita gitu. Ada dari Aji juga gitu kan, sejarah kalau gerakan yang karena generasi internet gitu, tergabung karena hak-hak mereka dibatasi oleh pemerintah, kan ini kesempatan yang bagus ya. Sebuah kesempatan yang sempurna gitu. Nah, paling gitu aja sih ya, kayak kurang agak susah juga, karena terakhir tuh ada yang quote kayak nanti gua harus ke pengadilan, enggak, jadi cuma ngasih konsen aja, tanda tangan, udah selesai gitu. Paling beberapa kali aja gitu, nggak tiap hari kok. Oke, ya mungkin untuk penutup ke Bang Theo, gimana sih partisipasi publik dalam mendukung proses gugatan ini, bagaimana caranya? Ya, ini kan gugatan sudah mau kita masukkan besok. Kami meminta kepada kawan-kawan untuk dapat mendukung gugatan ini, baik datang secara langsung ke persidangan untuk menyaksikan dan mengawasi, ataupun kemudian mengawasin proses ini melalui media sosial. Nah, dan selain itu yang terpenting juga menurut kami, kita di luar dari kasus ini harus kemudian juga selalu memperketat dan cukup awas terhadap segala bentuk tindakan atau apapun keputusan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah, supaya kemudian mengurangi potensi-potensi kerugian. Nah, publik ke depan harapannya selain mengawal terus kasus ini, juga terus awas terhadap segala bentuk tindak tanduk pemerintah dan DPR dalam membuat kebijakan ke depan. Oke, jadi mungkin aku tambahin sedikit, selain daripada apa yang tadi Bang Theo sampaikan, untuk mengawal seluruh proses gugatan ini penting juga bagi masyarakat secara luas untuk selalu memperkaya literasi diri terhadap hak-haknya gitu ya. Jadi bisa lebih awas dan acknowledge apa aja sih hak-hak yang sudah terlanggar dari dirinya, dan kemudian membangun perasaan ingin melawan juga pada akhirnya untuk kembali mereklaim apa yang udah jadi milik.